Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5B ingin mempresentasikan hasil pada studi kasus budidaya tebu. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nurta Arianti dengan NIM 13221066 dan teman Saya Alfa nama Zaidan dengan saya. 1322 Perlihat dengan NIM 13 22 10 29. Dan perkenalkan, saya Valanjani Bumi dengan NIM 13 22 10 57. Adapun outline yang akan kita bahas dari presentasi kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, ketiga gambaran umum industri, yang keempat analisis penerapan teknologi bersih, dan kelima penutup. Oke, yang pertama kita bahas tentang latar belakang. Budidaya tebu merupakan kegiatan penting dalam proses produksi gula. Kemudian pengolahan budidaya tebu itu dimulai dari penanaman bibit, persiapan lahan, hingga proses pemanenan. Namun pada praktek budidaya tebu seringkali menggunakan pupuk kimia dan air dalam jumlah besar yang menyebabkan emisi gas rumah kaca terutama NO2 serta polusi udara akibat pembakaran sisa tanaman pasca panen dan emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil yang digunakan selama proses budidaya tebu tersebut. Untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan, dilakukanlah pendekatan menggunakan LCA atau Life Cycle Assessment yang digunakan untuk menganalisis seluruh tahapan proses produksi yang memberikan rekomendasi perbaikan serta strategi yang dapat digunakan. Adapun strateginya yaitu mengganti pupuk menjadi pupuk organik atau pupuk ramah lingkungan, memanfaatkan limbah pasca panen seperti bahan bakar alternatif dan penerapan irigasi hemat air serta mekanisme ramah lingkungan guna meningkatkan efisiensi dan menekan emisi gas rumah kaca. Adapun tujuan dari tugas kami yaitu pertama mengidentifikasi dampak lingkungan dari setiap tahap budidaya tebu, kedua membandingkan efisiensi dan dampak lingkungan dari input dan output budidaya tebu, dan terakhir memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan analisis LCA. dan masuk di tinjauan pustaka ada peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang teknologi bersih. Yang pertama mungkin ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014. Peraturan ini menetapkan baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri, khususnya pada industri gula ini yang mengolah tebu. Dalam lampiran peraturan ini jelaskan juga parameter-parameter yang sudah ditetapkan dengan batasan tertentu yang harus dipatuhi, khususnya oleh industri gula ini. Yang kedua ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.1/Men-LHK-Sekjen-KUN-1/1/1/2021 mengatur tentang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup termasuk dengan mempromosikan penerapan produksi bersih, ekoefisiensi, dan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 turunan dari UU Cipta Kerja. Di sini dijelaskan tentang ketentuan perizinan lingkungan dan mengatur bahwa pelaku usaha harus menerapkan teknologi yang mencegah atau meminimalkan pencemaran sejak dari sumbernya, teknologi bersih seperti housekeeping, modifikasi proses, hingga pemanfaatan limbah secara langsung termasuk di dalamnya. Dan sini ada teknologi bersih sendiri atau cleaner production adalah pendekatan untuk mencegah dari awal dan solusi berkelanjutan dalam proses industri untuk meningkatkan efisiensi bahan baku, energi, dan air, sekaligus mengurangi limbah dan pencemaran sejak dari sumbernya. Kemudian di sini ada konsep produksi bersih. Di sini ada 5 konsep yang ada di Indonesia. Yang pertama ada eco-label. Eco-label itu menjadi bukti bahwa suatu produk dihasilkan melalui proses yang ramah lingkungan dan memenuhi prinsip produksi bersih. Yang kedua ada penghargaan proper. Penghargaan proper sendiri menerapkan produksi bersih melalui nilaian kerja lingkungan termasuk efisiensi sumber daya dan mengelola limbah di suatu perusahaan. Yang ketiga ada bangunan ramah lingkungan, yaitu mewujudkan produksi bersih dari aspek infrastruktur yang mengurangi konsumsi energi, air, dan emisi dari bangunan industri. Yang keempat ada pariwisata berkelanjutan, berwisata yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi bagi wisatawan maupun masyarakat lokal, serta menerapkan prinsip produksi bersih dalam operasional layanan seperti pengolahan limbah. Yang terakhir ada Extended Producer Responsibility atau EPR, yaitu memperluas tanggung jawab produsen terhadap produk hingga tahap akhir atau pasca konsumsi, selaras dengan prinsip produksi bersih yang mendorong pengurangan limbah dan daur ulang. Di sini menurut kami, tools yang paling efektif bagi industri, khususnya industri gula ini, sebagai produsen adalah penghargaan proper, karena secara langsung menilai dan mendorong kinerja pengelolaan lingkungan di sektor industri itu sendiri, termasuk pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penerapan teknologi bersih. Program ini memberikan insentif atau hadiah berupa pengakuan publik yang mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan dan proses produksi. Kemudian di sini ada konsep teknologi produksi bersih lagi. Di sini mengapa tools lain kurang relevan untuk industri gula bagi produsen? Yang pertama alasan itu eco-label lebih cocok untuk produksi akhir konsumen seperti makanan olahan atau produk retail. Sedangkan gula mentah jarang digunakan secara langsung oleh konsumen tanpa diolah lebih lanjut. Kedua,
pariwisata berkeberlanjutan lebih cocok diterapkan pada usaha wisata seperti pada pantai dan gunung, karena fokusnya untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga ada bangunan ramah lingkungan. Bangunan ramah lingkungan ini penting, tetapi bukan fokus utama pada industri berbasis proses seperti industri gula ini. Yang terakhir ada EPR atau Extended Producer Responsibility, lebih tepatnya diterapkan pada industri dengan produk yang menghasilkan limbah pasca konsumsi seperti plastik dan elektronik. Sementara itu, industri gula ini tidak menimbulkan limbah signifikan pasca konsumsi. Kemudian di sini ada definisi dan ruang lingkup produksi bersih. Di sini ada produksi bersih, turunannya ada strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat terpadu dan preventif, bahwa ada diterapkan dalam produksi dan siklus pelayanan. Di sini terbagi jadi 3, yaitu ada produk, proses, dan pelayanan. Pada produk sendiri, reduksi limbah dengan rencana lebih baik, penggunaan limbah untuk produksi baru. Kemudian pada proses ada konservasi bahan baku, energi, dan air, dan lain-lain. Pada pelayanan, efisiensi manajemen lingkungan, dan rancangan pengiriman. Terakhir ada dampak, perbaikan efisiensi, performansi lingkungan lebih baik, dan peningkatan keuntungan kompetitif. Kemudian masuk pada gambaran umum industri. Industri gula merupakan industri hilir berbasis pertanian yang menggunakan tebu sebagai bahan baku utama dan memiliki prospek yang menjanjikan. Selain menghasilkan gula, industri ini juga menghasilkan limbah termasuk dari aktivitas rantai pasok seperti budidaya tebu. Proses budidaya tebu mencakup pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga permanenan yang dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas bibit, air, tanah, pupuk, dan pestisida. Kemudian bagaimana keterkaitan industri ini terhadap teknologi bersih? Industri tebu berpotensi mencemar lingkungan, terutama dari emisi saat budidaya dan pembakaran limbah. Penerapan teknologi bersih seperti pupuk organik, irigasi, tada hujan, dan pemanfaatan limbah tebu dapat mengurangi dampak ini dan mendukung produksi berkelanjutan. Baik, selanjutnya masuk ke analisis penerapan teknologi bersih, di mana pada saat sebelum penerapan teknologi bersih, industri tebu menghasilkan limbah berupa emisi terhadap udara, badan air, maupun tanah. Hal ini disebabkan akibat penggunaan pupuk anorganik dengan dosis yang berlebihan, terutama pada sistem intensifikasi pertanian yang dituntut untuk memberikan hasil panen secara maksimal. Semakin besar penggunaan pupuk, khususnya pupuk organik, maka semakin besar pula emisi gas N2O yang ditimbulkan. Proses pemanenan tebu juga merupakan salah satu tahapan dalam budidaya tebu yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan yang terkait dengan kurang tepatnya penanganan limbah pasca panen atau chemtrails yang selama ini dilakukan oleh para petani tebu. Beberapa bagian dari tanaman tebu yang memiliki kandungan serat tinggi atau fiber tertinggal di lahan perkebunan menjadi limbah pasca panen, yang bila dibakar akan menghasilkan emisi yang cukup berdampak terhadap lingkungan. Selanjutnya masuk ke analisis dampak lingkungan pada setiap kegiatan. Yang pertama ada analisis dampak lingkungan pada tahap pengolahan tanah, di mana input utama dalam kegiatan ini adalah solar sebanyak 498 liter. Dampak lingkungan yang dihasilkan yaitu emisi gas CO2, CO, dan juga NOx dari pembakaran solar yang dapat berkontribusi terhadap pemanasan global atau climate change. Selain itu, dampak lingkungan yang lain yang dihasilkan yaitu dampak kepada tanah, seperti asidifikasi dari emisi SO2 dari bahan bakar fosil yang digunakan. Selanjutnya pada kegiatan penanaman bibit. Pada kegiatan penanaman bibit, input yang dimasukkan hanya ada bibit sebanyak 2,331 ton, dan hasil analisa yang didapatkan tidak ada dampak lingkungan yang dihasilkan pada kegiatan ini, karena kegiatan penanaman bibit tidak menghasilkan emisi yang artinya tidak dapat merusak lingkungan secara signifikan. Selanjutnya pada kegiatan pemeliharaan, input utama dari kegiatan ini yaitu pupuk ZA ditaruh sebanyak 13,980 ton dan juga air sebanyak 2,233 meter kubik. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah perubahan iklim yang kontribusinya sangat besar. Lalu emisi N2O dari pemupukan anorganik sangat tinggi, di mana N2O memiliki potensi pemanasan global yang 300 kali lebih besar dari gas CO2. Selain itu, dampak lain dari lingkungan adalah eutrofikasi akibat pencucian unsur hara, NP, ke air permukaan dari tanah sehingga meningkatkan kadar fosfat yang memicu eutrofikasi perairan. Lalu pada yang terakhir yaitu pada kegiatan pemanenan dan juga pengangkutan. Input utama dari kegiatan ini adalah solar sebanyak 498 liter. Dampak lingkungan yang dihasilkan yaitu asidifikasi dan juga dari emisi SO2 dari bahan bakar fosil yang digunakan. Lalu ada human toxicity yang berasal dari emisi zat anorganik dari solar, dan dampak terakhir dari ada photochemical oksidasi yang berasal dari emisi NOx dan juga VOC dari kendaraan. Oke, baik. Dari pembahasan yang sudah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak lingkungan seperti emisi CO2, SO2, NO2, NO dan NOx dapat menyebabkan pemanasan global dan penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, pada tahap pengolahan tanah dari panen, efisiensi yang dinilai itu rendah karena emisi dari penggunaan alat berbahan bakar solar yang tinggi. Dan terakhir, rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu mengganti pupuk menjadi pupuk kompos untuk mengurangi emisi NO2 dan memanfaatkan limbah pasca panen seperti bioenergi. Serta saran yang dapat kita ambil, yang dapat kita berikan untuk LCA budidaya tebu ini yaitu seperti limbah pasca panen seperti daun dan pucuk tebu sebaiknya dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif atau kompos sehingga dapat mengurangi pembakaran terbuka yang mencemari udara dan mendukung prinsip ekonomi sirkular. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 5B. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.